Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ilmu Administrasi Bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Febrianti. Nama saya Fadli Robi. Saya Cantik Septiani. Nah, di sini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Menjalankan Bisnis dengan Integritas, Peran Etika dan CSR. 1. Definisi bisnis. Bisnis adalah kegiatan individu atau organisasi dalam membuat, membeli, dan menjual barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Bisnis juga merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan baik di dalam negeri maupun secara internasional. 2. Pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang menunjukkan dedikasi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan perilaku bisnis yang bermoral cenderung memiliki reputasi yang baik di mata investor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Tetapi terkadang ada juga ketidakpatuhan yang menyebabkan beberapa resiko, diantaranya mencakup risiko reputasi, hukum, dan keuangan. 3. Peranan etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Agar bisnis berjalan dengan baik dan terhindar dari kecurangan maupun konflik, diperlukan penerapan etika bisnis. Etika bisnis membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, adil, dan menghormati perbedaan budaya antar karyawan. Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap konsumen, karyawan, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Dalam bisnis internasional, etika sangat penting juga menjaga hubungan baik antar budaya dan mencegah kecurangan. CSR dapat diwujudkan melalui 3 bentuk utama, yaitu 1. Public relation untuk membangun citra positif. 2. Strategi definisif untuk menanggapi pandangan negatif masyarakat. 3. Serta kegiatan sosial yang berasal dari visi perusahaan. Yang keempat yaitu sejarah etika dan tanggung jawab sosial atau CSR. Yang A yaitu etika bisnis dan perkembangannya. Etika bisnis sudah ada sejak zaman Aristoteles yang menekankan keadilan dalam ekonomi. Dalam era modern, etika bisnis penting karena meningkatnya kesadaran sosial dan tanggung jawab korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang B yaitu konsep dasar dan latar belakang CSR. Definisi CSR. CSR adalah kapasitas yang tak terhindarkan bagi para pemimpin bisnis sebagai hasil dari pengawasan pemerintah dan aktivis. Yang pertama, sejarah awal. Awalnya dikenal dengan istilah Social Responsibility atau SR, bukan Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang kedua, perkembangan akademik dari tahun 1950 sampai 2000. Yang pertama 1950 sampai 1960-an fokus pada filantropi korporat dan etika bisnis. 1970-an pengenalan konsep tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Kemudian 1980-an muncul teori pemangku kepentingan atau stakeholder theory dan etika bisnis. Kemudian 1990 sampai 2000-an peningkatan studi empiris dan integrasi CSR ke strategi bisnis. Kemudian yang C yaitu kesimpulan. Etika bisnis adalah studi tentang standar dan nilai moral yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan perusahaan. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah komitmen sukarela suatu organisasi untuk beroperasi secara berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian yang kelima yaitu etika manajemen atau bisnis. Yang A yaitu prinsip utama dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu kejujuran atau honesty. Contohnya yaitu manajer harus bersikap jujur dalam berkomunikasi dan bertindak. Yang kedua yaitu tanggung jawab atau responsibility. Manajer harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Kemudian yang ketiga yaitu keadilan atau fairness. Manajer harus berperilaku adil kepada semua pihak yang terkait, baik karyawan, pelanggan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu kepedulian atau caring. Manajer harus menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kelima yaitu rasa hormat atau respect. Manajer harus menghormati hak-hak individu dalam organisasi. Yang keenam itu kepatuhan terhadap hukum atau compliance. Manajer harus menjalankan bisnis sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Kemudian yang B yaitu konsep dasar etika dalam bisnis. Yang pertama yaitu teleologi atau teori konsekuensialisme. Berfokus pada konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan.
Yang kedua yaitu deontologi atau teori kewajiban atau hak moral, menekankan pada kewajiban moral dan aturan yang harus diikuti terlepas dari konsekuensinya. Yang ketiga yaitu teori kebajikan atau virtue ethics, berfokus pada karakter individu atau kebiasaan moral daripada aturan atau konsekuensi. Yang keempat yaitu etika relativisme, menyatakan bahwa standar etika bersifat relatif dan tergantung pada budaya, kepercayaan, atau kondisi sosial tertentu. Yang kelima yaitu teori keadilan atau justice theory, menekankan pada kesetaraan dan distribusi yang adil dalam pengambilan keputusan etis. Yang keenam yaitu hak dan tanggung jawab sosial atau social responsibility ethics, menekankan bahwa setiap individu dan organisasi memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang C yaitu contoh praktis penerapan etika bisnis. Yang pertama yaitu keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi. Contohnya itu seorang manajer di perusahaan retail secara terbuka mengomunikasikan tantangan keuangan perusahaan kepada karyawan, sehingga mereka memahami keputusan yang diambil dan dapat bekerja sama mencari solusi. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis nilai perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan farmasi menolak mempercepat produksi obat yang belum teruji secara klinis meskipun ada tekanan untuk meningkatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur berinvestasi dalam program pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar, sehingga tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas. 6. Manfaat dan keunggulan CSR. CSR dan etika bisnis memberikan keuntungan lebih dari sekedar reputasi, antara lain 1. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. 2. Membedakan perusahaan dari pesaing. 3. Menarik investor dan mitra bisnis. 4. Meningkatkan pengambilan keputusan strategis. 5. Mendapatkan peringkat ESG lebih baik. 6. Menurunkan biaya operasional melalui efisiensi ramah lingkungan. 7. Peluang dan kesulitan. Menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis memiliki banyak keuntungan, tetapi ada juga kerugian bagi bisnis. 1. Menyelesaikan konflik antara kepentingan dan agenda yang berlawanan, terutama ketika prinsip moral berbenturan dengan tujuan keuangan, memastikan akuntabilitas dan keseragaman dalam komunikasi internasional, jaringan pasokan, dan operasi. 2. Berurusan dengan sistem hukum dan budaya yang rumit, variasi di banyak pasar. 3. Menangani kritik atau reaksi keras dari kelompok advokasi atau media, serta mengelola harapan pemangku kepentingan. 8. Etika dan tanggung jawab sosial bisnis CSR dalam beberapa pendekatan. A. Pendekatan bibliometrik. Pendekatan bibliometrik dilakukan dengan menganalisis data dari Scopus Web of Science dan Google Scholar menggunakan kata kunci bisnis etik dan corporate social responsibility. Analisis dilakukan melalui frekuensi publikasi, jaringan tema, dan tren riset dengan bantuan perangkat lunak viewers. B. Pendekatan komparatif antara kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam. 1. Kapitalisme menekankan kepemilikan pribadi dan kebebasan pasar. Fokus utamanya adalah keuntungan pribadi atau self-interest, cenderung materialistik dan sekuler, menyebabkan ketimpangan sosial dan krisis moral. 2. Sosialisme mengutamakan kepemilikan bersama dan peran negara yang kuat. Tujuannya menciptakan kesetaraan sosial, namun gagal karena menekan kebebasan individu dan menolak agama sebagai sumber moralitas. 3. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam berlandaskan nilai moral, keadilan sosial atau adalit, dan keseimbangan spiritual material. Prinsip utamanya meliputi tauhid atau keesaan Allah, adalit atau keadilan, falah atau kesejahteraan, tazkiyah atau penyucian, dan khilafah atau amanah manusia. Perbandingan sistem ekonomi. Kapitalisme berorientasi pada keuntungan pribadi, sosialisme pada kepentingan negara, ekonomi Islam menyeimbangkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Nilai moral dalam Islam bersumber dari ajaran agama, sedangkan kapitalisme bersifat sekuler dan sosialisme bersifat kolektif. Kesimpulan ketiga dari sistem tersebut adalah kapitalisme dan sosialisme sama-sama gagal menciptakan keseimbangan sosial karena mengabaikan moralitas. Ekonomi Islam menawarkan solusi dengan menyeimbangkan aspek spiritual dan material serta mengedepankan keadilan dan tanggung jawab sosial. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.